Halo guys, welcome back my channel guys. Jadi kemarin tuh gue mau cerita lah gitu sedikit tentang isu di leasing lah ya. Kemarin jadi ceritanya tuh gue ada salah satu keperluan lah untuk ngambil dokumen salah satu leasing company. Terus di situ gue datang dan nunggulah beberapa saat gitu untuk pengambilannya lah gitu ya. Dalam proses nunggu tuh mungkin ada salah satu nasabah ya, atau mungkin calon nasabah, dan kalau dilihat umurnya mungkin sudah udah berumur. Mungkin di sini dia udah terbiasa untuk kredit. Dan baik lagi nih guys, kalau untuk kredit itu kan banyak tipikal orang karakter kan. Ada juga yang memang orang yang melakukan proses leasing kadang nggak detail, maksudnya misal dapat promo dari salah satu leasing company, terus dari salah satu ya showroom dan sebagainya, DP sekian, terus cicilannya sebulannya sekian. Terkadang ada orang yang wah interest gitu, dia pikirnya oh ini murah ya gitu. Dan ada juga orang yang dapat setiap promo tuh dihitung secara detail gitu. Dan mungkin ini salah satu yang kedua ya, kriteria karakternya adalah orang yang nerima informasi tuh nggak langsung diolah mentah-mentah, langsung kena yang namanya apa ya, trade marketing lah gitu. Jadi dia datang ke leasing company-nya, lalu dia ketemu sales PIC-nya dan dia hitung. Jadi gue sambil nunggu tuh sambil dengerin lah gitu ya. Jadi karena kan mereka di depan kita banget gitu kan, jadi dia jelasin kalau misalkan harga kendaraannya sekian, terus dia mau DP-nya juga lumayan cukup besar gitu. Dan dia juga mempertanyakan beberapa biaya-biaya lah yang timbul gitu. Misalkan salah satunya biaya provisinya berapa gitu, biaya administrasinya berapa gitu, asuransinya berapa, sampai profit dari si leasing company itu berapa gitu. Jadi mungkin yang gue tangkap dari obrolan itu adalah misal cicilannya sekian, dia DP sekian, dapat diskon sekian gitu. Terus dengan DP yang udah besar, diskonnya juga lumayan, tapi tetap cicilannya misalkan tinggi gitu. Dan hitungan itu mungkin nggak sesuai dengan rasional matematikanya si customer ini guys. Jadi dia cuma sederhana mempertanyakan tolong dibukakan hitungannya, hitungan formulasinya tuh dapat angka misalkan cicilan sekian tuh dari mana gitu. Terus juga biaya-biaya yang dibayar ini tuh dan potongan-potongan yang dikasih itu sesuai gak dengan hitungan-hitungan yang memang ada di programnya gitu. Nah mungkin di pihak leasing sepertinya agak sulit menjelaskan. Jadi si bapak mungkin kurang puas dengan cerita atau penjelasan dari tim salesnya. Tapi dia nggak ada etikat untuk marah, cuma dia hanya mempertanyakan karena dia calon pelanggan, jadi dia ingin mendapatkan informasi yang terbuka lah gitu. Jadi kalaupun memang si pihak asuransi dapat untung sekian ya nggak apa-apa dia bilang. Terus kalau misalkan dapat keuntungan dari si pihak leasing company berapa itu juga nggak jadi masalah, selama apa yang dicatat di dalam tabel atau promosi leasing company ini tuh sesuai gitu. Jadi secara struktur hitungannya tuh match gitu. Jadi mungkin itu yang dipertanyakan gitu. Jadi ya dari situ ya terkadang sebagai sisi pelanggan atau calon pembeli
itu jadi salah satu yang memang mungkin diharapin ya teman-teman. Jadi kalau memang setiap perusahaan leasing itu kan punya struktur costnya sendiri ya, misalkan dia punya aturan provisinya berapa persen, administrasinya berapa persen gitu, terus programnya seperti apa, interestnya seperti apa, yang membuat uh, customer atau calon pelanggan juga sebenarnya paham dengan dia ngambil resiko memilih di perusahaan A atau di leasing company A, bunganya sekian loh gitu, dan kalau memang sesuai dengan apa namanya kemampuan dan mereka mau mengambil resiko itu ya itu kan berarti pilihan si calon pelanggan lah gitu. Jadi makanya mungkin ini edukasi buat gue pribadi, dan mungkin mudah-mudahan teman-teman juga bisa apa namanya jadi pertimbangan lah kalau beli atau melakukan proses kredit ke depannya gitu. Mungkin banyak yang udah kadang orang-orang kalau mau beli kendaraan kredit tutorialnya banyak tuh di YouTube lah, biasanya tuh ada disebutin biayanya ini, tapi di prakteknya kan kita juga harus membandingkan dengan aktualnya. Jadi jangan sampai udah dapat diskon gede, kok dihitung-hitung ternyata apa yang kita bayar, apa yang kita keluarkan, down paymentnya sekian, dengan cicilannya ternyata kok melambung, misalnya kok tinggi banget, baru setelah itu sadar gitu. Nah jadi jangan sampai terjadi di teman-teman ya guys, kalau misalkan mau kredit setelah udah tanda tangan akad baru teman-teman memperhitungkan. Jadi ini contoh yang bagus, dia mempertanyakan di awal sebelum dia menandatangani proses kredit, dan dia bilang kalau memang harganya kompetitif dan clear, saya akan proses secara administrasi gitu. Tapi kalau misalkan ada yang disembunyikan yang nggak mau dijelaskan, kan dia bilang saya ingin dapat informasi yang terbuka, seperti itu. Jadi mungkin kalau kalian punya pengalaman hal yang kayak gini boleh ya guys di share juga, mungkin kita sama-sama bisa diskusi bareng. Oke, mungkin itu aja. See you guys.